Nah Bapak Ibu yang saya kasih, topik ini Tuhan taruh dengan kuat di hati saya mengenai kehidupan dan kematian. Dan dalam 1 minggu ini Gembala mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari rekan-rekan hamba Tuhan melalui PGGP, tapi juga kita jemaat Kairos di tempat ini mengalami sukacita karena juga dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan dengan visi yang luar biasa mengenai pemuritan. Dan ada satu kalimat di hari Kamis kemarin yang ikut pasti tahu, dan Gembala sudah tuliskan itu di WA tentang rumus kehidupan. Rumus kehidupan: lahir 1 kali, mati 2 kali. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Rumus ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuni Astuti, dan dia sampaikan rumus ini dia dapat dan dia dengar juga dari almarhum Pendeta Op Nego Mauri. Ketika saya mendengar rumus kehidupan ini tentang lahir 1 kali, mati 2 kali, lahir 2 kali, dan mati 1 kali, rupanya ini kebenaran yang sebenarnya juga harus kita pahami. Rumus kehidupan ini juga harus kita mengerti bahwa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua kita yang datang dalam dunia ini melalui yang namanya kelahiran jasmani. Alkitab juga menyebutkan bahwa kelahiran jasmani itu sebagai kelahiran oleh darah dan daging. Mazmur 51 ayat 7 katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kedagingan kita lahir dan diperanakan, kita ada, dan dosa itu sudah menjadi bagian sejak kita ada dalam kandungan. Dan firman Tuhan juga katakan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu apa? Maut, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua kita yang diperanakan dari daging, ya, kecuali Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak diperanakan dari daging, dia lahir dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir melalui anak darah Maria, artinya perawan Maria. Bukan karena kedagingan Yesus lahir, tapi kita yang ada dalam dunia ini lahir dan diperanakan dari daging, dan kita adalah orang berdosa dan akan mengalami yang namanya kematian jasmani dan dikuburkan. Itulah kematian pertama. Setelah itu kita bukan hanya mengalami kematian pertama, upah dosa ialah maut. Berarti kita juga setelah mengalami kematian pertama, kita akan mengalami kematian kekal di dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, ini kematian kedua. Karena apa? Karena kita diperanakan dari daging. Karena apa? Karena dalam kesalahan kita diperanakan, dalam dosa dan tabiat dosa itu melekat, sehingga kita seharusnya mengalami bukan hanya kematian pertama, tapi juga mengalami kematian yang kedua. Tapi ada kabar sukacita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih. Kabar baik dari Tuhan yang kita sembah, dari Allah yang mempunyai langit dan bumi, bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu kita yang dilahirkan dari air dan dari roh, kita akan mengalami kehidupan. Walaupun hanya 1 kali mati, tapi kita akan hidup.
yang kedua. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ini kabar sukacita, ini kabar bahagia, bahwa kita tidak perlu lagi takut akan kematian yang pertama. Karena kita tidak akan mengalami kematian yang kedua di dalam api neraka. Tapi kita akan mengalami kehidupan yang kedua. Karena apa? Karena kita dilahirkan bukan hanya satu kali, tapi kita dilahirkan dua kali. Lahir jasmani, tapi juga kita lahir rohani, yakni lahir dari air dan dari roh. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, lahir satu kali secara jasmani dari darah dan daging, itu kita akan mengalami kematian dua kali, yaitu kematian pertama di kuburan dan kematian kedua di api neraka. Kalau hanya lahir satu kali. Tapi kalau kita lahir dua kali, kita lahir secara jasmani, lahir melalui kandungan ibu kita. Tapi juga ketika kita lahir dari Allah, lahir dari roh, maka kita pasti masuk surga dan tidak akan mengalami kematian yang kedua di neraka. Rumus ini begitu luar biasa. Tuhan kasih hikmat kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Obed Mauri. Lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Coba sama-sama katakan. Lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Haleluya. Nah, kita akan memahami apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dengan kelahiran kedua. Seperti apa kelahiran kedua? Apa yang Yesus katakan mengenai kelahiran yang kedua? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teks firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 5 hingga ayat 7. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Mari kita lihat bersama-sama. Yesus berkata, Yesus menjawab Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah dari roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi orang yang meneliti firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Kehidupan kerohaniannya bagus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus katakan, kamu harus lahir kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Dan jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, maksudnya lahir dari air dan roh itu seperti apa? Maksudnya bagaimana supaya kita dapat dilahirkan kembali. Mari kita lihat bersama juga bagian yang tidak jauh dari Yohanes pasal 3, yakni di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kelahiran dari air dan roh yang Yesus maksudkan adalah kita lahir kembali dari Allah.
Dengan cara apa Bapak Ibu yang saya kasih? Dengan cara kita percaya dan kita menerima Yesus. Itu kunci kita dilahirkan kembali. Ibu Tebal, permisi. Saya kasih buletin. Ibu terima dulu. Saya minta tugas baca ke pengumuman. Betul kan? Iya, baca. Ibu terima. Waktu Ibu terima, ada di mana? Di sana ya, Ibu ya. Bukan di sana lagi ya. Buletin sudah menjadi bagian miliknya Ibu Selfie, Ibu Tebal. Ibu Blegu ya. Nama terlalu banyak. Belum saya tambah gelar lagi, saya tambah pusing. Tidak mau gelar. Sudah terima. Sudah menjadi bagian milik. Dan itu ada. Kalau terima terus buang. Taruh di tempat lain. Kira-kira itu terima tidak? Bisa mengerti apa yang Ibu dapat? Tidak ya? Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus waktu kita terima, itu juga berarti harus menjadi bagian dalam hidup kita. Dia harus selalu ada. Bukan nanti ada pergumulan baru cari Yesus. Bukan nanti ada masalah baru cari Yesus. Bukan nanti ada sesuatu hal yang besar baru cari Yesus. Berselamanya Yesus di mana? Firman Tuhan katakan, ketika kamu percaya dan menerimanya, kamu menjadi anak-anak Allah. Dan kamu tidak lagi, bukan lagi dilahirkan oleh daging, tetapi Anda sudah dilahirkan dari Allah. Kekristenan itu akan terjadi dan nyata ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali. Bukan hanya kita menjadi percaya. Karena Alkitab juga katakan, engkau percaya bahwa Allah itu ada, itu baik. Yakobus katakan bahwa iblis-iblis pun percaya dan gentar. Percaya itu tidak cukup. Anda percaya tapi Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Yesus tidak menjadi bagianmu dan engkau tidak menerima Yesus. Tidak membuka hati dan mengundang Dia ada dalam hidupmu. Maka Anda belum dilahirkan kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah awal mula seorang akan mengalami dan dipakai Tuhan serta menjadi Kristen yang sejati. Bukan hanya status. Karena ada banyak orang Kristen dengan status tapi dia ada di luar Tuhan. Tapi Yesus tidak ada di dalam hatinya. Ini masalah. Bapak Ibu yang saya kasih, gunakan kesempatan hidupmu dengan baik. Dan jangan sampai tidak ada kesempatan lagi untuk Anda menerima Yesus. Dan kabar sukacitanya, waktu Yesus kuterima, ya. Katanya Nyentulang Imam, perubahan ajaib Bapak. Jadilah padaku sejak Yesus kuterimalah. Ada kirang di hati penuh dan damai penuh. Sejak apa? Sejak Yesus kuterimalah. Dan waktu kita sudah lahir baru, waktu Yesus sudah ada dan kita terima Dia, kita percaya kepadanya, kita lahir dari Allah. Firman Tuhan juga katakan di bagian yang lain dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 bahwa kita yang lahir dari Allah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan salah tafsir ayat ini dan kemudian Anda menjadi hakim. Dia ini orang Kristen katanya sudah lahir dari Allah, tapi kenapa masih jatuh dalam masalah dan dosa? Katanya sudah tidak buat dosa lagi, ya. Saya
mencoba untuk meneliti ayat ini dan rupanya terjemahan dalam TB, terjemahan baru yang kita pegang ini kurang tepat ya. Terjemahan yang baik itu adalah terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, orang yang telah lahir dari Allah itu tidak lagi membiasakan diri berbuat dosa. Ya. Ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Artinya waktu kita sudah menerima Yesus, Yesus sudah ada dan menjadi bagian milik kita penuh di dalam semua perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, di dalam rumah kah, di tempat kerja kah, dalam pergumulan kah, waktu Yesus ada, sudah ada peringatan dan kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sudah ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita, dan yang membuat kita cepat-cepat harus berbalik dari dosa dan tidak membiasakan diri hidup dalam dosa, tidak terus-menerus hidup dalam dosa, tidak jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Karena apa? Karena Yesus sudah ada. Karena kita sudah lahir baru. Hidupmu semakin hari semakin menjadi baik. Hidupmu semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Hidupmu bukannya aku lagi, kata Paulus. Hidupku bukannya aku lagi seperti aku seorang pembunuh, seperti aku adalah seorang penganiaya. Tapi hidupku diubahkan dan hidupmu semakin hari orang melihat bahwa dia berbeda. Dia tampil beda. Ada perubahan ajaib. Karena apa? Karena Yesusku terimalah. Orang yang menerima Yesus, yang hidup lahir baru, dia tidak akan membiasakan dirinya dan tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena ada benih ilahi. Karena ada Roh Kudus yang menolong. Ini yang pertama, dampak dari kita lahir dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih, masih di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ciri yang kedua, bukan hanya dapat menang terhadap dosa dan tidak terus-menerus hidup dan tinggal di dalam dosa. Tapi yang kedua, dia hidup di dalam kasih. Kasih bukan hanya kepada Allah. Kasih juga di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dikatakan bahwa orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Artinya ada kasih di dalam persekutuan, di dalam sesama umat, di dalam sesama kita yang ada di dalam persekutuan dan yang lahir dari Allah. Kita tidak cuek, acuh tak acuh, tapi kekeluargaan, kehangatan, keintiman, kedamaian, dan kasih itu terwujud. Ini dampak dari orang-orang yang sudah lahir dari Allah. Yang berikut juga dikatakan bahwa ini yang luar biasa. Di ayatnya yang keempat dalam 1 Yohanes pasal 5. Semua orang yang lahir dari Allah, firman Tuhan katakan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Artinya orang-orang yang lahir dari Allah, yang benar-benar lahir dari Allah dan sudah menerima Yesus, mengundang Yesus hadir dan masuk, serta selalu ada Yesus di dalam hidupnya. Tidak ada waktu untuk Yesus di luar hidupnya. Ketika Yesus selalu ada, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, masalah kekurangan boleh ada, tapi Yesus itu besar dan
sumber jawaban dan pertolongan. Amin. Anda tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau Yesus ada. Saya percaya kita semua di sini punya banyak kesaksian. Ketika ada dalam perjalanan, bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan nyatakan. Pertolongan dan penyertaannya begitu sempurna. Satu hal yang selalu gembala rasakan, dan ini selalu menjadi kesaksian. Tadi malam saya baru saksikan kepada anak-anak di dalam rumah. Tuhan itu mengerti. Apalagi kalau gembala dengan ibu gembala naik motor bawa anak-anaknya. Setiap kali pulang dari pelayanan, sangat jarang sekali gembala berjumpa dan mengalami basah kuyup di jalan. Mungkin tidak pernah. Ada satu kali, berapa kali, satu atau dua kali, mau jalan hujannya sudah di gereja, jadi bisa siap mantel. Tapi yang selalu gembala rasakan, yang selalu gembala lihat bagaimana penyertaan Tuhan, dan tahu biasa gembala kalau kena hujan, tiba-tiba di jalan tanpa mantel atau apa, biasa gembala kepala sakit. Nanti sampai di rumah baru tiba-tiba hujan deras turun, atau sudah mau masuk pagar rumah baru tiba-tiba banyak. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan itu tahu kalau gembala harus naik motor, belum naik mobil. Ini dahsyat. Ini hal-hal sederhana yang seharusnya kita sadar bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Jangan berharap mujizat besar yang Anda rasakan. Jangan berharap dulu berkat besar. Tapi lihat dan pandang sekelilingmu. Lihat dalam perjalanan hari-hari hidupmu, bagaimana penyertaannya sempurna, dan Anda dapat mengalahkan dunia. Amin. Yang terakhir, dampak dari kita yang lahir dari Allah. Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-18 dalam 1 Yohanes pasal 5. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, di Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Haleluya, guys boy. Si jahat tidak dapat. Si jahat ini siapa? Yang jahat, biasa. Ya. Iblis tidak ada celah untuk menjamah hidup kita. Iblis tidak dikasih kesempatan untuk mengambil hidup kita. Mungkin iblis diberikan kesempatan untuk menguji kita. Seperti Ayub, iblis diberikan kesempatan untuk mencuri kesehatan kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri apa yang menjadi milik kita yang sementara dalam dunia ini. Tapi iblis tidak dapat mencuri yang kekal dari Tuhan, yang hidup yang diberikan kepada kita. Tidak akan dapat diambil dan dijamah oleh iblis. Ini dampak yang luar biasa dari kehidupan orang-orang yang lahir dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini menjadi perenungan untuk kita. Menjadi sebuah koreksi untuk kita masing-masing. Tanyakan kepada diri kita hari ini, apakah benar kita sudah menerima Yesus? Apakah benar Yesus sudah ada? Apakah benar sampai saat ini kita masih mengandalkan Yesus? Masih mengingat Yesus, ataukah Yesus hanya ada di saat-saat ibadah? Nanti hari Minggu saja ada Yesus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Yesus tunggu di luar dulu. Tunggu dulu. Saudara, pukul tunggu dulu, tunggu bagian. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Yesus ada di hidup kita, perubahan ajaib akan terjadi. Kalau Yesus ada di hidup kita, Anda tidak akan hidup lagi dalam dosa.
dan tidak mau jatuh di dalam dosa, Anda akan mengalami kemenangan, dan bahkan dunia pun takluk. Orang lain heran melihat perbuatanmu. Orang lain heran melihat apa yang Anda lakukan. Karena apa? Ada Yesus. Ada Yesus bersamamu di setiap musim hidupmu. Yesus selalu menjadi penolongmu. Bapak Ibu yang saya kasih, ini dampak dari kelahiran baru. Ini dampak dari kita yang sudah menerimanya. Tapi kalau kita tidak ada Yesus, kalau kita hanya mau lahir satu kali dan mati dua kali, firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 14, dampak kematian yang kedua ketika Yesus datang, bahwa kita akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, dan yang tidak ditemukan, ya, atau setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lebih jauh lagi Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya yang tidak menerima Yesus, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu yang saya kasih, ada kesempatan yang indah bagimu dan bagiku untuk mengalami surga yang kekal. Dan kesempatan itu ditentukan saat kita masih ada dalam dunia ini. Maukah kita lahir dua kali dan hanya mati satu kali? Ataukah kita mau hanya lahir satu kali dan mati dua kali? Pilihan ada di tangan kita. Dan hari ini, ketika engkau sudah mendengarkan firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Undang Yesus. Buka hati dan katakan, Yesus, saya membutuhkan. Yesus, hadir dan ubahkan saya. Yesus, baharui saya untuk saya mengalami kasih-Mu yang besar. Tanpa Yesus, di luar Yesus, firman-Nya katakan dalam Yohanes pasal 15, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat berbuah di luar daripada Yesus. Tetapi di dalam Yesus, kamu akan berbuah lebat. Dan ayat yang ke-7 dalam Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, jikalau Yesus ada di dalammu dan di dalamku, mintalah apa saja yang kamu mau, kamu akan menerima. Haleluya. Tuhan terlalu baik. Tuhan tahu hidup kita, Tuhan tahu perjalanan kita, dan sekali lagi kesempatan dan anugerah Tuhan selalu terbuka. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran yang kembali mengingatkan bahwa kami harus tetap ada di dalam Tuhan. Kami harus terus lahir baru. Kami harus terus menerima Engkau, dan Yesus, Engkau selalu harus ada di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus akan kuat berbicara dan selalu mengingatkan, menyadarkan kami dengan cara dan waktu Tuhan mengubahkan kami semakin hari semakin menjadi lebih indah. Haleluya, hamba bersyukur. Kami akan siap sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu. Layakan kami. Haleluya. Amin.